Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Pembelajaran ke-6. Mempelajari pencaksilat adalah salah satu bukti jika kita mencintai kebudayaan bangsa sendiri. Di era globalisasi, beragam produk dari negara lain membanjiri Indonesia. Bagaimana sikap kita terkait hal tersebut? Mari kita baca teks berikut ini. Edo adalah putra seorang pengusaha ternama di daerahnya. Kedua orang tua Edo memiliki usaha industri makanan ringan. Mereka dikenal sebagai keluarga kaya yang sangat mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang mereka inginkan. Pada suatu hari, Edo bersama seorang temannya berada di sebuah pusat perbelanjaan. Benny, Edo, kenapa kau pilih sepatu itu? Sepatu yang ini sepertinya lebih baik bikinan Singapura loh. Edo, aku pilih ini saja. Sepatu ini bikinan Cibaduyut. Kualitasnya tidak kalah dengan sepatu bikinan luar negeri. Sepatu Cibaduyut juga sudah diekspor ke luar negeri. Benny, oh ya? Memangnya kau tidak malu memakai produk dalam negeri? Itu, loh, kenapa harus malu? Justru jika kita membeli produk negeri sendiri, itu artinya kita telah membantu negara kita. Uang kita akan tetap beredar di negeri sendiri. Selain itu juga akan membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Benny, oh begitu ya, Edo. Iya, Benny. Karena itu, aku selalu memilih untuk membeli produk Indonesia. Benny, iya deh. Aku juga ingin membantu rakyat Indonesia supaya menjadi lebih sejahtera. Aku akan selalu membeli produk-produk Indonesia. Nah, sekarang, anak-anak Bapak semuanya silakan menjawab beberapa pertanyaan sesuai dengan teks yang kamu baca tadi. Bapak akan coba membantu untuk menjawabnya, tetapi jawaban ini bisa kamu tambahkan dan kamu lengkapi. Soal nomor 1. Bagaimana karakter Edo dan Benny? Jawabannya, karakter Edo yaitu mencintai produk dalam negeri, sedangkan karakter Benny yaitu menyukai produk luar negeri. Nomor 2. Apa alasan Benny memilih sepatu produk luar negeri? Jawabannya, ia menganggap produk luar negeri memiliki kualitas yang lebih baik. Soal nomor 3, apakah sikap Benny tersebut benar? Berikan alasannya. Jawabannya, kurang tepat karena dengan memilih produk luar negeri, Benny justru meningkatkan ekonomi negara produsen produk tersebut. Jika banyak orang bersikap seperti Benny, ekonomi Indonesia tidak akan maju karena pelaku ekonomi dalam negeri tidak memiliki konsumen. Nomor 4, mengapa Edo memilih produk Indonesia? Jawabannya, karena Edo menganggap kualitas produk Indonesia tidak kalah dengan produk luar negeri. Nomor 5, apakah sikap Edo tersebut benar? Jelaskan tentang dampak dari mencintai produk Indonesia, disertai contoh. Jawabannya, benar, karena dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga turut membantu negara. Uang kita tetap beredar di negeri sendiri dan membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Nomor 6. Apa saranmu terhadap Benny? Jelaskan manfaat dari cinta produk Indonesia bagi bangsa Indonesia. Benny seharusnya tidak perlu malu menggunakan produk dalam negeri. Mungkin mereknya Indonesia, tetapi kualitasnya dunia. Dengan membeli produk-produk Indonesia, kita turut memajukan ekonomi negara karena usaha dalam negeri bisa berkembang.
membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia, dan peredaran uang terjadi negeri sendiri. Mencintai tanah air adalah merupakan kewajiban setiap warga negara. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Salah satunya adalah bangga menggunakan produk dalam negeri. Dengan menggunakan produk dalam negeri, kita sudah turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Apakah kamu sudah menggunakan produk dalam negeri? Di era globalisasi sekarang ini, dengan mempraktikkan sikap hidup hemat listrik juga merupakan wujud dari cinta tanah air. Mengapa kita harus hemat listrik? Mari kita baca teks berikut ini tentang mengapa harus hemat listrik. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita nggak bisa bayangin gimana jadinya hidup ini. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Silakan dilanjutkan ya. Perhatikan kata-kata bercetak miring pada teks tersebut. Tuliskan kosakata non-baku tersebut dalam tabel berikut dan carilah padanan kata bakunya. Setelah itu, buatlah kalimat menggunakan kosakata baku tersebut dengan memperhatikan pemakaian kalimat efektif. Bapak akan coba memberikan jawabannya, dan jawaban ini bisa kamu lengkapi dan kamu tambahkan. Salah satu jawabannya yaitu kata non-baku butuhkan. Sebenarnya kata bakunya adalah membutuhkan. Kemudian kita buat ke dalam sebuah kalimat yang ada kata bakunya tadi. Para pasien DBD membutuhkan perawatan intensif. Nah, silakan dilanjutkan ya. Baca kembali teks eksplanasi mengapa harus hemat listrik. Temukan informasi-informasi penting dari setiap paragraf dalam teks tersebut. Kemudian, tuliskan informasi-informasi penting tersebut dalam bentuk gambar berseri berikut ini. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Halaman pertama, judulnya mengapa harus hemat listrik. Kemudian pernyataan umumnya, hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Dari penjelasnya, pemborosan energi membuat suhu bumi meningkat dan terjadinya pemanasan global, dan seterusnya. Kesimpulan dan pendapat penulis. Dengan melakukan hal itu, kita telah menyelamatkan bumi. Sungguh besar energi yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Kamu dapat membuat ilustrasi gambar sesuai dengan isi informasi pada setiap halamannya. Kamu dapat menggunakan lembar kertas lain sehingga tulisanmu dapat dipajang di kelas atau di rumah. Setelah selesai, kamu dapat saling menceritakan isi gambar berserimu kepada anggota keluargamu. Ayo renungkan apa yang telah kamu pelajari selama 1 minggu ini. Apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Sikap apa yang telah kamu terapkan saat berlatih pencaksilat? Sudahkah kamu cinta produk Indonesia? Diskusikan bersama orang tuamu tentang sisi positif dan sisi negatif dari globalisasi. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.